ketika ada seorang yang hatinya penuh dengan kedengkian dan ingin menfitnah Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu ia berupaya mencari jalan untuk memfitnahnya. Ia membuat lubang di dinding rumah Syekh Abdul Qadir dan mengintipnya. Kebetulan ketika ia mengintip, ia melihat sedang makan dengan muridnya. Syekh Abdul Qadir suka makan ayam. Setiap kali ia makan ayam dan makanan yang lain, ia akan makan separuh saja. Lebihnya, makanan tersebut akan diberi kepada muridnya. Maka orang tadi pergi kepada orang tua dari murid Syekh Abdul Qadir. Ia bertanya, "Apakah Anda punya anak yang belajar sama Syekh Abdul Qadir?" "Iya, benar," jawab orang tua itu. "Tahukah Anda, kalau anak Anda diperlakukan oleh Syekh Abdul Qadir seperti seorang hamba sahaya dan kucing saja. Syekh Abdul Qadir hanya memberi lebihan sisa makanan pada anak Anda." Maka orang tua tadi langsung emosi dan tidak puas hatinya. Ia lalu beranjak ke rumah Syekh Abdul Qadir dengan muka penuh amarah. "Wahai Tuan Syekh, saya menitipkan anak saya kepada Tuan Syekh bukan untuk jadi pembantu atau dilakukan seperti kucing. Saya hantar kepada Tuan Syekh supaya anak saya jadi alim ulama." Begitu ia bertanya secara lantang. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani hanya menjawab, "Kalau begitu, ambillah anakmu," ungkapnya ringan. Maka orang tua tadi mengambil anaknya untuk pulang. Ketika keluar dari rumah Syekh menuju jalan pulang, ia bertanya pada anaknya beberapa hal mengenai ilmu hukum syariat. Ternyata semua soalannya dijawab dengan betul. Maka orang tua tadi berubah pikiran lalu berpikir untuk mengembalikan anaknya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia lalu berbalik arah kembali ke rumah Syekh Abdul Qadir. "Wahai Tuan Syekh, mohon maaf atas perlakuan saya. Mohon terimalah anak saya kembali untuk belajar dengan Tuan." Ia meminta dengan sangat memelas. "Tuan, didiklah anak saya. Ternyata anak saya bukan seorang pembantu dan juga diperlakukan seperti kucing. Saya melihat ilmu anak saya sangat luar biasa bila bersama Tuan," lanjutnya. Namun Syekh Abdul Qadir menolak. "Maaf, bukan aku tidak mau menerimanya kembali, tetapi Allah sudah menutup pintu hatinya untuk menerima ilmu dari saya. Allah sudah menutup futuhnya untuk mendapat keberkahan ilmu disebabkan orang tua yang tidak beradab kepada guru anaknya." Begitulah adab dalam menuntut ilmu. Anak, ibu, ayah, dan siapapun perlu menjaga adab kepada guru. Betapa pentingnya adab dalam kehidupan keseharian kita. Kisah di atas menceritakan orang tua yang tiada beradab pada guru. Bagaimana kalau diri sendiri yang tiada adab, memaki dan mengabaikan guru kita? Kata ulama, satu prasangka buruk saja kepada guru, maka Allah akan menghilangkan keberkahan yang ada pada guru kepada kita. Semoga Allah jadikan kita orang yang beradab kepada makhluknya, terlebih lagi kepada guru yang mengajarkan ilmu kepada kita. Sebagai siswa, kita harus mengajar keberkahan ilmu dengan selalu menjaga adab kepada guru. Demikian juga dengan orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab.